Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Teman-teman, sahabat-sahabat hijrah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih sangat mencintai kita, hadirin sekalian. Masih sangat menyayangi kita, masih memandang kita dengan pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat, hadirin sekalian, yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Sekiranya dikumpulkan seluruh dedaunan yang ada di permukaan bumi, hadirin sekalian, seluruh dedaunan dijadikan kertas, lalu dikumpulkan seluruh ranting-ranting pohon untuk dijadikan pena, kemudian dikumpulkan seluruh air di samudra, di lautan untuk dijadikan tinta, lalu mulailah ditulis satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya walaupun segala itu habis, tidak akan cukup untuk menuliskan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hadirin sekalian. Begitu banyak nikmat, banyak sekali nikmat. Nikmat pernafasan, nikmat penglihatan, nikmat kekuatan, nikmat kesehatan. Bayangkan, hadirin sekalian, jika Allah mencabut salah satu saja nikmatnya, hadirin sekalian. Allah cabut nikmat berkedip kita. Hal sepele sekali, hal kecil. Nikmat berkedip mata, hadirin sekalian. Bayangkan jika mata kita tidak bisa berkedip. Masya Allah. Maka pasti dan pasti akan perih. Jadi penyakit untuk kita. Nikmat kecil, nikmat berkedip saja, hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, kesehatan, hadirin sekalian. Banyak orang yang punya uang, hadirin sekalian, punya uang miliaran, punya uang triliunan rupiah, rela menghabiskan seluruh hartanya hanya untuk mendapatkan nikmat kesehatan. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pernafasan Allah berikan kita gratis. Bayangkan oksigen, teman-teman sekalian. Oksigen di rumah sakit itu berapa harganya, hadirin sekalian? Dibayar loh. Dibayar itu oksigen per botol, per tabung. Dibayar. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita udara, oksigen setiap hari gratis. Begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hadirin sekalian. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat umur, nikmat iman. Yang paling penting adalah nikmat iman. Ada berbagai jenis nikmat, hadirin sekalian. Ada orang yang diberi nikmat Islam. Dia Islam itu nikmat besar. Diberi nikmat Islam, tapi belum sholat. Ada orang yang diberi nikmat Islam, sudah sholat, tapi masih terlambat sholatnya. Ada orang yang diberi nikmat Islam, diberi sholat, dia sholat tepat waktu, tapi belum berjamaah, hadirin sekalian. Ada juga orang yang diberikan nikmat berjamaah, sholat tepat waktu, tapi belum memikirkan saudara muslimnya di luar sana yang belum sholat. Kita dikatakan umat terbaik ini karena kita bisa mencegah kemungkaran. Kita bisa mencegah kemungkaran yang terjadi di muka bumi, hadirin sekalian. Saling mengingatkan kepada kebaikan. Orang-orang di luar sana, bagaimana kita merisaukan saudara-saudara kita yang belum dekat sama Allah.
Kita dekati mereka, kita ajak mereka untuk dekat sama Allah. Ibaratnya hadirin sekalian, kalau anak hilang, contoh kecil, kalau anak hilang ini yang hilang bertahun-tahun dari orang tuanya, kemudian kita datang, kita temukan anak itu dan kita bawa kembali ke orang tuanya, hadirin sekalian. Bagaimana bahagianya orang tua ini. Begitupun perasaannya Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengajak saudara muslim kita, saudara muslim yang Allah pelihara, Allah kasih makan, Allah kasih rezeki setiap hari, Allah kasih rumah, kasih kendaraan, tapi hilang dari Allah. Lalu kita datang mengembalikan dia kepada Allah. Kita datang mengajak dia untuk dekat lagi sama Allah. Bagaimana bahagianya Allah Azza wa Jalla kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kuasa menciptakan kurang lebih 18.000 jenis makhluk. Allah pelihara sebaik mungkin, hadirin sekalian. Allah pelihara sebaik mungkin. Allah bagi rezekinya seadil mungkin. Bahkan orang kafir sekalipun Allah kasih rezeki. Allah kasih rezeki. Allah tidak memandang. Allah bagi rezeki ratanya, hadirin sekalian. Satu biji beras, hadirin sekalian, dijaga oleh malaikat. Dan rezeki itu tidak akan pernah tertukar, hadirin sekalian. Jangan pernah takut rezeki kita tertukar. Karena Allah luar biasa mengatur itu seadil mungkin. Sampai satu biji beras itu masuk ke dalam tenggorokan kita, baru malaikat itu melaporkan kepada Allah, ya Allah, rezekinya sudah masuk ke dalam perutnya, ya Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, hadirin sekalian. Allah menciptakan siang dan malam begitu teratur. Kita bayangkan bagaimana kira-kira kalau Allah tidak ciptakan siang, maka binasalah manusia dengan keinginan, hadirin sekalian. Jika Allah tidak ciptakan malam, maka binasalah juga manusia dengan kepanasannya. Tapi Allah begitu luar biasa mengatur segalanya. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan juga untuk junjungan kita Nabi besar Rasulullah SAW, yang telah berhasil menggulung tikar-tikar kezaliman dan membentangkan tikar-tikar kebenaran untuk kita, hadirin sekalian. Bagaimana perjuangan Rasulullah keluar untuk berdakwah, hadirin sekalian. Kurang lebih 120.000 sahabat Rasulullah yang keluar ke seluruh penjuru dunia untuk mendakwakan Islam. Bayangkan seandainya mereka tidak keluar, hadirin sekalian. Seandainya mereka hanya berdakwah saja di Mekah, Madinah, mungkin sekarang ini kita menyembah batu, hadirin sekalian. Mungkin sekarang kita tidak tahu Tuhan siapa. Kita tidak tahu siapa Tuhan kita. Tapi karena adanya beliau dan para sahabat radhiyallahu an, orang-orang sukses terdahulu yang keluar mengorbankan harta dirinya, keluar ke pelosok negeri, ke pelosok dunia, ke pedesaan, ke pegunungan, keluar untuk mendakwakan agama Allah. Sampai sekarang ini kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, hadirin sekalian, siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku. Dan siapa yang cinta kepada aku, maka akan bersama-sama denganku dalam surga. Apa sunnahnya Nabi, hadirin sekalian? Kita kaji sedikit sunnah Nabi SAW. Sunnahnya Nabi yang pertama itu, penampilannya Nabi. Bagaimana Nabi memakai gamis, memakai jubah. Bagaimana Nabi berjenggot, bagaimana Nabi memakai sorban. Sunnahnya Nabi. Bentuk cinta kita ini perkara kecil, tapi mungkin kadang-kadang kita tidak sadari itu, hadirin sekalian. Kalau kita cinta sama satu orang, sama artis, kita akan pilih posternya, kita kumpulkan posternya, kita pasang di dinding. Kita idola sama seorang penyanyi, kita kumpulkan CD-CD-nya, kita hafal lagu-lagunya. Tapi bagaimana cara kita mencintai Rasulullah? Sama dengan cara mengikuti jejaknya Rasulullah SAW. Di balik sunnah, kata Rasulullah, di balik sunnah yang kalian hidupkan itu ada kejayaan. Kenapa ada kejayaan? Contoh misalkan, contoh kecil. Kita keluar misalkan memakai pakaian sunnah, memakai baju muslim, memakai jubah. Keluar pakai peci. Walaupun kita ini bukan seorang ustadz, hadirin sekalian. Walaupun kita ini belum pintar mengaji, tapi begitu kita bertemu dengan orang, maka apa yang orang katakan? Assalamualaikum. Atau halo ustadz, permisi ustadz. Kata-kata ustadz ini mereka sematkan kepada kita, padahal kita belum tahu mengaji loh. Tapi karena sunnah yang kita gunakan, maka kata Nabi di balik sunnah itu ada kejayaan. Dan Nabi SAW tidak pernah berdusta selama hidupnya. Apa yang Nabi katakan, hadirin sekalian, bukan nafsunya, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak bisa baca tulis, Nabi tidak tahu membaca, Nabi tidak tahu menulis. Makanya Nabi tidak bisa difitnah, hadirin sekalian. Nabi tidak bisa dikatakan sebagai mengada-ngada Al-Quran. Karena segala macam yang Nabi katakan itu berupa wahyu dari Allah. Disampaikan ke Jibril, Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Hari ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia sementara, hadirin sekalian, akhirat selama-lamanya. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya.
Bagaimana kita bisa menimbulkan keyakinan dalam diri kita, keimanan dalam diri kita hadirin sekalian. Perkara agama ini bukan perkara pikiran hadirin sekalian, tapi perkara keyakinan. Kalau kita menggunakan agama dengan logika, kita tidak akan percaya kalau langit ini bisa berdiri tidak ada tiangnya hadirin sekalian. Tidak akan percaya kita. Kalau kita menggunakan logika, kita tidak akan percaya kalau Nabi Musa mampu membelah lautan hadirin sekalian. Kalau dengan menggunakan logika, kita tidak akan percaya kalau Nabi Ibrahim tidak mati dimakan api. Tapi Nabi mengajarkan kalau agama ini tidak digunakan dengan logika, tapi dengan keimanan. Keimanan kita. Iman dengan percaya itu dua perkara yang berbeda hadirin sekalian ya. Percaya sama yakin itu beda. Kalau yakin sudah pasti percaya, kalau percaya belum tentu yakin. Ya. Contohnya misalkan seorang penembak jitu ya. Saya percaya kalau orang ini si A ini seorang penembak jitu. Dia kalau menembak jarak 100 meter, ditaruh apel di atas kepala pasti kena itu apel. Itu kalau kita percaya. Tapi begitu kita disuruh jadi contoh, kita disuruh berdiri ditaruh apel di atas kepala kita, kita tidak berani. Itu berarti kita tidak yakin. Sekadar percaya saja. Makanya Nabi menyuruh kita untuk meyakini, yakin sama kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalimat besar hadirin sekalian. Kalimat yang luar biasa besar. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah, ya Allah berikan saya ibadah yang berbeda dengan para nabi yang lain. Lalu Allah katakan, wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya, ya Allah apa tidak ada lagi ibadah lain selain itu? Maka Allah katakan, sekiranya Musa ada dua timbangan, di timbangan yang satu kau kumpulkan seluruh isi langit dan bumi, lalu di sebelahnya lagi kau taruh kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka sungguh jauh lebih berat kalimat ini. Kalimat ini jauh lebih berat. Bahkan kata Nabi, siapa yang wafat dan bisa mengucapkan kalimat ini, maka dijamin masuk surga. Nabi katakan dijamin masuk surga. Siapa yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka Allah jamin masuk surga tanpa hisab. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin kita tua, banyak teman-teman kita yang semakin tua semakin pusing, ya. Semakin tua semakin pusing. Orang yang ada iman dalam hatinya, semakin tua akan semakin bahagia. Pasti itu. Semakin tua semakin tersenyum dia. Dikatanya, kenapa senyum-senyum? Sudah tua. Ya sudah tua kan? Hakikatnya kan sudah tua. Berarti sudah mendekati ajal. Sudah dekat sama surga. Itu dia kalau orang beriman. Semakin tua akan semakin bahagia dia. Karena dia tahu ajalnya semakin dekat dengan Rasulullah. Masya Allah. Tapi orang yang tidak ada iman dalam hatinya, semakin tua pasti semakin susah. Semakin pusing berpikir, apalagi ini mau dicari apa, bagaimana ini sudah tua. Bagaimana pekerjaan ini, bagaimana proyek ini, segala macam. Makanya Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan kalimat ini. Untuk mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini sementara hadirin sekalian, sebentar sekali. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi adalah satu-satunya orang yang mencintai kita lebih dari apapun hadirin sekalian. Bahkan di akhir hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau meninggal, beliau tidak mengatakan mana keluarga aku, mana istriku. Tidak. Beliau katakan ummati, 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 umatku. Umatku. Begitu cintanya Rasulullah SAW kepada kita hari sekalian. Bagaimana bentuk cinta kita kepada beliau? Kalau kita cinta sama pacar kita misalnya ya. Subhanallah. Kita cinta sama pacar kita, ini pacar kita menelpon tengah malam. Minta dibawakan makanan, kita usahakan pasti datang. Mau hujan deras, kita usahakan cari motor datang ke sana. Itu cinta kita sama pacar kita. Padahal belum tentu ini cintanya pacar kita ini sama dengan cinta kita. Tapi cinta Nabi SAW, Nabi SAW ini cintanya kepada kita luar biasa nih sekalian. Bahkan saat Nabi berduduk dengan para sahabat, Nabi berkata nanti akan ada saudara-saudara yang aku rindukan. Aku rindukan sama saudara-saudaraku. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Nabi katakan bukan. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang nanti lahir saat aku sudah wafat. Mereka lahir tapi mereka percaya. Mereka percaya bahwa aku pernah ada. Mereka percaya ajaranku. Mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah saudara-saudara yang Nabi SAW. Teman-teman yang sama-sama mencari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dengan baik hadirin sekalian.
Bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita bukan diberikan kita harta, bukan. Bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita bukan diberikan kita jabatan, bukan itu. Tapi bentuk cintanya Allah kepada kita ketika Allah menyentuh hati kita hari ini. Allah menyentuh hati kita untuk mengingat dosa-dosa yang pernah kita bikin. Mungkin pernah di antara kita, pernah kita merasakan saat kita tidur-tidur, saat kita baring-baring. Kita berpikir, Masya Allah, banyak sekali dosa yang saya pernah bikin. Itu bukti cintanya Allah kepada kita. Itu tanda rindunya Allah kepada kita, hadirin sekalian. Allah rindu. Allah rindu, Allah kasih kita pemikiran seperti itu. Allah ingatkan kita dengan dosa-dosa kita, Allah rindu. Allah rindu kita datang untuk mengadu sama Allah. Allah rindu kita datang untuk minta ampun sama Allah. Allah rindu sama kita. Allah rindu sama semua pendosa untuk mendengarkan ampunannya. Allah rindu sama orang-orang beramal soleh untuk mendengarkan doa-doanya. Allah rindu sama kita. Allah sangat mencintai kita. Tapi apakah kita mencintai Allah? Itu lagi pertanyaannya. Kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita pasti akan takut untuk melaksanakan larangannya Allah. Itu bukti cinta kita kalau kita cinta sama Allah. Hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita keluarga, Allah berikan kita rahmat, Allah berikan kita rezeki hari ini sekalian. Rezeki ini mengejar kita hari ini sekalian. Rezeki mengejar kita sama dengan maut mengejar kita. Allah rindu sama kita. Padahal Allah ini punya hak mutlak loh. Allah punya hak mutlak untuk memasukkan kita ke dalam neraka atau ke surga. Jadi walaupun kita punya amal yang banyak, tapi Allah punya hak untuk masukkan kita ke dalam neraka hadirin sekalian. Allah punya hak, Allah berhak untuk itu. Bahkan Allah tidak menyiapkan surga pun itu sudah cukup untuk kita. Allah memberikan kita ini umur, Allah beri kita keluarga, Allah beri kita rezeki di dunia ini. Itu sebenarnya sudah sangat cukup untuk menggantikan apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah hari ini sekalian, beribadah sampai tembok ini cekung, tidak akan mampu menggantikan satu biji matanya Allah yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu kita mengingat kalau dunia itu sementara. Sementara saja. Ada kehidupan setelah ini hadirin sekalian. Hidup ini berpindah-pindah. Yang pertama kita ada di alam roh, lalu kita berpindah ke alam rahim, kemudian kita berpindah ke alam dunia. Setelah ini kita akan pindah lagi ke alam akhirat yang selama-lamanya. Selama-lamanya hanya dua ada. Hanya bahagia selama-lamanya atau sengsara selama-lamanya. Cuma itu saja. Allah begitu baik membukakan dua pintu ini hadirin sekalian. Allah buka lebar-lebar pintunya. Allah buka pintu surga, Allah buka pintu neraka. Allah menyuruh kita memilih. Luar biasa baiknya Allah. Jadi dunia ini hadirin sekalian tidak berharga sama sekali di mata Allah. Sama sekali tidak berharga di mata Allah. Dunia ini ibarat sampah di mata Allah hadirin sekalian. Kenapa orang-orang kafir diberi harta? Kenapa orang-orang tidak sholat tetap dikasih rezeki? Karena buat Allah dunia ini tidak ada apa-apanya. Dunia ini sampah. Para sahabat radhiyallahu anhum menganggap ini dunia adalah sampah. Mereka tidak berpikir dunia. Para sahabat-sahabat Rasulullah itu makhluk langit yang hidup di dunia. Mereka hidup di dunia. Tapi pemikiran mereka bukan untuk dunia hadirin sekalian. Mereka berpikir setelah ini. Ada kehidupan setelah ini. Kalau kita berpikir, untuk apa juga kita beribadah? Orang di sana ada orang yang tidak sholat tapi rezekinya bagus. Ada orang yang tidak puasa tapi pekerjaannya lancar. Ada orang yang tidak beramal soleh tapi usahanya lancar, bisnisnya lancar. Jangan cemburu sama orang seperti itu. Justru kita hati-hati, hati-hati. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 44. Coba kita buka Al-Quran, dibaca surahnya, dibaca artinya. Allah katakan di dalam situ, ketika mereka melalaikan peringatan yang kami berikan, mereka melalaikan sholat, mereka melalaikan ngaji, mereka melalaikan puasa, mereka melalaikan semua peringatan yang kami berikan, maka saat itu kami akan membuka pintu-pintu kenikmatan. Kami akan buka pintu-pintu kenikmatan untuk mereka. Kami tambah rezekinya, kami lancarkan pekerjaannya. Sehingga apa? Mereka menganggap itu nikmat, padahal itu adalah azab dari Allah. Nauzubillahi min dzalik. Mereka akan terlena. Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki untuk mereka yang melupakan Allah. Biar mereka semakin jauh dari Allah, mereka menganggap itu nikmat. Padahal itu adalah azab yang Allah tunda. Itulah yang namanya istidraj. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari istidraj seperti itu. Banyak orang yang tidak sholat tapi lancar kerjanya, banyak uangnya. Tapi bukan itu. Allah katakan dalam Al-Quran seperti itu. Jadi jangan pernah cemburu sama ahli dunia. Jangan cemburu sama orang-orang yang punya uang. Jangan cemburu sama orang-orang yang
tinggi jabatannya jangan. Yang pantas kita cemburu ya adalah anak kecil yang bisa hafal Quran. Yang pantas kita cemburu adalah saudara muslim kita yang tamat khatam Quran berkali-kali, yang bagus sholatnya, itu yang pantas kita cemburui. Bukan orang-orang yang kaya, bukan orang-orang yang punya jabatan, bukan. Dunia sementara di sekalian, akhirat selama-lamanya. Kita akan pergi. Semua orang kita akan pergi dari sini. Persiapannya adalah apakah kita sudah siap untuk ke sana hadirin sekalian. Kalau kita mau naik gunung hadirin sekalian, teman-teman sekalian, kalau kita mau naik gunung itu kita bawa ransel, kita bawa jaket, kita bawa ransum, kita bawa persiapan untuk naik gunung. Karena apa? Kalau kita tidak bawa itu kita binasa. Sama halnya jika kita mau menghadap kepada Allah, apa yang sudah kita bawa untuk Allah? Apa yang sudah kita bawa untuk bertemu sama Allah Subhanahu wa taala? Persiapkan diri kita dan sekalian selama kita di dunia. Dunia ini sebentar sekali, sebentar sekali. Akhirat selama-lamanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa keluar untuk mendakwakan agama-agamanya Allah? Kita keluar untuk menyampaikan kepada saudara-saudara muslim kita hadirin sekalian. Kalau kita berbicara di dalam sini, orang-orangnya sudah sering sholat, sudah rajin ngaji, sudah sering sholat berjamaah. Tapi bagaimana saudara-saudara kita di luar sana? Bagaimana kita harus merisaukan itu hadirin sekalian? Kita risaukan itu. Kita tidak seibu, kita tidak sebapak, kita tidak saudara, tapi kita dipersaudarakan dengan kalimat La ilaha illallah. Bagaimana kita merisaukan saudara-saudara kita? Maka hadirin teman-teman sekalian, saling mengingatkan satu sama lain, ajak saudara-saudara kita, ajak teman-teman kita, ajak saudara-saudara muslim kita yang perempuan, saling mengingatkan juga kepada mereka untuk senantiasa sama-sama kita ke arah baik, sama-sama kita menjadi lebih baik lagi hadirin sekalian. Sama-sama kita mengajak kepada kebaikan teman-teman sekalian. Allah katakan sebesar biji zarrah saja iman dalam hati kita, sebesar debu saja iman ada dalam hati kita, maka Allah janjikan akan memberikan kita surga seluas 10 kali luas dunia ini hadirin sekalian. Bayangkan sekecil zarrah, sekecil biji zarrah, sekecil debu. Allah janjikan surga untuk kita, surga 10 kali luas dunia kalau ada iman di dalam hati kita. Jadi teman-teman sekalian, jangan capek-capek untuk kita berbenah diri, kita saling mengingatkan terus satu sama lain hadirin sekalian. Sama-sama kita ke surga, sama-sama kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hari ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa terkesan dalam hati kita, kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya datang dari saya pribadi karena saya masih perlu belajar banyak lagi. Saya masih kurang berkorban lagi untuk Allah, kurang berkorban lagi di jalan agamanya Allah. Sama-sama kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar.